Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun teman-teman, kembali lagi bersama saya Panji Ahmad Saputra, jurusan KPI Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Di sini saya akan membuat video tentang berfilsafat atau sedikit menjelaskan tentang filsafat etika komunikasi Islam. Di sini kita akan belajar bersama-sama ya tentang pengertian, tujuan, manfaat, filsafat etika dan komunikasi Islam. Langsung aja tanpa basa-basi, apa itu filsafat Islam dan contoh-contohnya. Filsafat Islam itu sendiri biasa disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim. Merupakan suatu kajian sistematif terhadap kehidupan, alam semesta, etika, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau berhadapan umat Muslim, dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, adapun contohnya filsafat dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan, yaitu adalah bisa dengan selalu berpikir secara konseptual. Jadi apa yang sudah kita rencanakan, sudah terpikirkan dengan matang-matang, serta memiliki konsep di kedepannya. Nah, contohnya ketika kita sudah memutuskan untuk kuliah di suatu jurusan yang dimana kita sudah menebak itu niat untuk melanjutkan sekolah tinggi, kita harus yakin dan mematangkan keyakinan kita tersebut, konsep kita di kedepannya. Lanjut tentang pengertian etika komunikasi Islam, yaitu tata cara berkomunikasi Islam yang sesuai dengan nilai moral dan nilai benar atau salah perilaku seseorang tersebut, disampaikan dengan pengundur unsur Islam yang mengarahkan kita atau manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat dalam bentuk hubungan manusia dan Tuhan tersebut. Etika komunikasi itu sendiri adalah tanggung jawab etis dalam berkomunikasi, baik yang dilakukan secara langsung ataupun lewat teknologi komunikasi seperti gawai dan media sosial zaman sekarang, HP ya itu contohnya. Selanjutnya, tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu untuk mendekatkan kita sebagai hamba Allah agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban kita dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran Islam dan informatif, baik logis dan benar. Ada nih tanyaan, kenapa sih belajar filsafat itu sangat sulit? Ya karena bahasa filsafat itu sendiri menggunakan bahasa formal, akademis, dan abstrak, layaknya sebuah bahasa matematika. Bagi yang belum terbiasa dengan matematika ini ya jelas sulit. Saja kali ini menggunakan bahasa matematika bagi yang belum terbiasa dengan filsafat itu sendiri. Saya sebagai mahasiswa IAIN Negeri Metro jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, filsafat ini sangat penting, sangat berguna bagi saya pribadi. Kegunaan filsafat ini di lingkup mahasiswa untuk mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, dapat membentuk argumen dalam bentukan lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, serta saya tuh bisa berkomunikasi ide secara efektif gitu loh. Melihat filsafat secara Islam itu adalah dengan cara mengawasi dimensi moral, spiritual, dan etika dari semua episode dalam filsafat, apapun besar atau kecilnya. Nah inilah mengapa ada Al-Quran membuat filsafat belajar dalam beberapa hal merupakan tindakan iman dan sumber kebijaksanaan. Manfaat mengetahui dan memahami filsafat Islam antara lain ada empat. Yang pertama itu mengetahui asal identitas kita, tidak dapat mengetahui diri kita sendiri tanpa mengetahui dari mana kita berasal. Tidak tahu dari mana kita berasal dari meninggalkan kita tanpa rasa kedewasaan kita. Hilangnya identitas meninggalkan kita tanpa tujuan, seperti kapal tanpa tujuan atas sebelas kasihan angin tanpa ampun. Nah itu kata-kata yang sangat indah guys. Hilangnya identitas ini telah disebutkan dalam Al-Quran juga sebagai hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang melupakan siapa mereka mungkin lupa siapa mereka seharusnya. Hal ini menyebabkan arogansi Allah meningkatkan setiap manusia berulang-ulang tentang sejarah kepribadiannya untuk mengusir mereka dari ketidakpercayaan dan kesombongan mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu sebuah pengingat di surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy. Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy atas nikmatnya kepada mereka di masa lalu, mendorong mereka untuk belajar moral dari filsafat mereka itu sendiri.
Yang selanjutnya nomor 3 yaitu renungan diri. Allah berulang kali memerintahkan umat Islam di dalam Al-Quran untuk mengamati, mempertimbangkan, dan merenungkan pelajaran dari filsafat bangsa-bangsa yang telah berlalu. Menginstruksikan kepada orang-orang muslim dalam filsafat moral dan spiritual bangsa-bangsa sebelumnya. Tampaknya menjadi salah satu penekanan utama Al-Quran. Fakta bahwa mayoritas pesan akhir Allah terdiri dari cerita perjuangan moral orang-orang sebelumnya, merupakan indikasi pentingnya filsafat belajar dan mempelajarinya dengan perspektif yang tepat untuk mencari pelajaran filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 4, interpretasi moral spiritual. Sementara sejarawan modern memusatkan perhatian pada dimensi filsafat yang berbeda dan menawarkan basis yang berbeda untuk diinterpretasikan. Filsafat berdasarkan sistem kepercayaan ini masing-masing dasar mengisahkan Al-Quran secara tegas bersifat moral dan spiritual. Dengan cara kata lain, Allah itu menuntut kita untuk melihat terlebih dahulu dan terutama aspek moral dari filsafat suatu bangsa itu sendiri. Misalnya bukan karena kegagalan ekonomi, namun karena kegagalan moral spiritual untuk secara tepat mengeluarkan keadilan ekonomi berdasarkan kepercayaan dan ketaatan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga surat Al-Araf setelah menceritakan beberapa kisah perjumpaan antara nabi Allah yang benar-benar dan orang-orang yang tidak percaya mereka. Allah Subhanahu wa taala merangkum pelajaran dari cerita-cerita ini dengan mengatakan penyebab jatuhnya bangsa-bangsa zaman dahulu adalah bahwa mereka mengabaikan pelajaran moral dari filsafat itu sendiri, filsafat nenek moyang mereka, dan berpikir bahwa hal yang sama tidak berlaku bagi mereka. Nah, sedikit itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.